Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutinan dari kitab Hilyatul Talibil Ilm karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada Al-Muru'ah nomor 8. Nomor 9, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala at-tamattu'u bi khisalir rujulah, senang dengan sifat lelaki. Maksudnya dengan at-tamattu'u bi khisalir rujulah, yaitu senang dengan sifat jantan, lelaki, atau dengan bahasa gentleman. Apa sifat seorang lelaki yang sejati? Orang yang memiliki sifat rujulah. Qala rahimahullah ta'ala tamatta' bi khisalir rujulah, bersenanglah dengan sifat-sifat lelaki, minasyaja'ah, dari sifat pemberani, wa syiddatil ba's fil haqq, dan keras kokoh atau sangat kokoh dalam kebenaran. Maksudnya apa? Asyaja'ah itu maju pada tempatnya. Maju pada tempatnya itu adalah berani. Maju menghadapi apapun. Maju menghadapi peperangan, maju menghadapi ahlil batil, maju menghadapi kezaliman, maju menghadapi apapun, tapi maju pada tempatnya. Tapi kalau maju tidak pada tempatnya, ini bukan berani. Dan maju pada tempatnya itu selalu disertai dengan akal sehat, dengan renungan. Kenapa? Orang yang maju tanpa dibarengi dengan akal sehat namanya nekat. Nekat itu nggak mikir. Yang penting apa? Maju dulu, urusan belakang. Ini nekat. Nekat itu sifat tercela. Kenapa? Dia maju berani tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan sifat pemberani itu yang memikirkan akibatnya, bahwa dia maju menghadapi apa yang perlu dihadapi sesuai dengan tempatnya. Maju untuk membela kebatilan, ini bukan pemberani, tapi sembrono. Maju membela kezaliman, ini bukan pemberani, tapi apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu berani maju untuk apa? Membela qabilahnya, nggak peduli benar atau salah. Itu jahiliyah. Tapi asyaja'ah itu maju pada tempatnya, disertai dengan apa? Akal sehat.
sangat kokoh terhadap atau sangat kokoh dalam kebenaran. Syiddatul ba'si fil haq, sangat kokoh dalam kebenaran, dalam al-haq. Maksudnya apa? Maksudnya sifat seorang laki-laki itu kuat mempertahankan prinsipnya. Itu laki-laki. Kalau dia prinsipnya goyah karena syubhat atau karena sesuatu, ini bukan sifat laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah punya prinsip, susah untuk dirubah. Wa makarimil akhlaqi, dan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Nah, termasuk sifat seorang laki apa? Dia memilih akhlak-akhlak yang mulia. Ini sifat laki-laki. Tidak memilih akhlak yang tercela, pengecut, penipu, dan semacamnya. Termasuk sifat seorang lelaki sejati adalah wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengorbankan untuk atau dalam jalan kema'rufan, jalan kebaikan. Mengorbankan dalam jalan kebaikan. Apa yang dikorbankan? Semua yang dimiliki. Dirinya, hartanya, kedudukannya, berani memberikan untuk kebenaran, untuk al-haq. Hartanya diberikan, dikorbankan untuk apa? Membela al-haq. Dirinya diberikan untuk membela dan membantu yang hak, yang ma'ruf. Kedudukannya, memiliki kedudukan yang tinggi, digunakan untuk membela yang ma'ruf. Apa itu membela ma'ruf? Memperjuangkan yang hak serta membela orang yang terzalimi. Taib. Hatta tanqati'a dunaka amalur rijal, sampai terputus di bawahmu harapan para lelaki. Maksudnya apa? Maksudnya para lelaki itu ingin mengejar kalian, itu putus harapan. Dengan artinya harus nggak bisa nututi sekadung kenceng kebaikan ini. Pingin ngungkuli dalam infak, ternyata apa? Kalah. Pingin ngungkuli dalam belajar, ternyata apa? Kalah rajin. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus memiliki sifat lelaki yang sejati, bukan lelaki sejati yang menghisap menghisap asap. Lalu lelaki sejati itu bukan lelaki sejati. Karena apa? Lelaki sejati itu makna yang diharapkan semuanya. Baik orang laki-laki maupun perempuan itu senang dengan orang yang menjadi lelaki sejati. Nah, lelaki sejati itu ada atau memiliki sifat-sifat yang harus terpenuhi. Nah, seorang penuntut ilmu harus memiliki apa? Sifat sebagai lelaki sejati. Nah, sifat tersebut apa? Berani, kuat pendirian dan prinsipnya dalam kebenaran, akhlak mulia, mengorbankan apa yang dimiliki, apa saja dimiliki, mengorbankan untuk apa? Untuk kebaikan, sampai apa? Memutus harapan orang lain untuk mampu mengunggulinya. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa alaihi, atas dasar ini, atas dasarnya, fahdhar, maka hati-hatilah, nawaqidhaha,
perusak kelelakian, perusak sifat seorang lelaki yang sejati. Apa perusaknya? Ya lawan. Nah, di sini disebutkan min dha'fil ja'shi, dari lemah kepribadiannya lemah, mudah tergoyahkan. Hatinya lemah, nggak bisa tegar, nggak bisa kuat, baru menghadapi sesuatu sedikit langsung apa? Gemetaran. Ini dha'ful ja'sh. Wa qillatis sabr, dan sedikit bersabar, sedikit sabarnya. Wa dha'fil makarim, lemah kemuliaannya, akhlaknya lemah. Fa innaha, maka sesungguhnya hal-hal tersebut, sifat-sifat atau perusak sifat kelelakian tersebut, tahdimul ilma, meremukkan ilmu. Orang punya ilmu tapi dia lemah pendiriannya, mudah dipengaruhi. Penuntut ilmu seharusnya tidak seperti itu. Dia memiliki ilmu tapi nggak berakhlak, akhirnya sombong. Dia memiliki ilmu tapi nggak mau berkorban, ilmunya nganggur, nggak berguna. Karena orang yang berilmu, penuntut ilmu, itu berani berkorban. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkannya. Berkorban untuk menuntut ilmu, jauh-jauh pun ditempuh, hujan pun diterobos. Ya. Menyebarkannya pun demikian, di pelosok pun didatangi untuk berdakwah dan semacamnya. Demikian juga dari sisi harta, apa yang dia miliki untuk bisa dikorbankan dilakukan. Ya. Baik. Nah, lawan-lawan dari sifat kelelakian itu menghancurkan ilmu. Wa taqta'ul lisan an qaulatil haqq, dan memutus lidah dari ucapan yang benar. Sifat-sifat tersebut di atas, sifat-sifat buruk, perusak sifat kelelakian dari lemah pendirian, kurang sabar, lemah akhlaknya, itu memutus lidah sehingga lidah ini kaku, ingin menyatakan kebenaran, seolah-olah terputus, kaku, tahu ini hak tapi lidahnya kaku untuk mengatakan. Wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi, dan sifat-sifat tersebut ta'khudhu, menyeret, binasiyatihi, ubun-ubunnya, ila khusumihi, ke hadapan musuh-musuhnya. Masalahnya mudah tunduk di hadapan musuh-musuhnya, di hadapan ahlil batil mudah tunduk. Padahal seorang penuntut ilmu harus apa? Harus kuat pendiriannya, harus kokoh dalam kebenaran. Fi halatin talfahu bisamumiha fi wujuhis solihina min ibadihi, dalam kondisi dia menyerah di hadapan musuh-musuhnya, ketika kondisinya apa? Musuh-musuhnya menebarkan kepengapan mereka di hadapan atau di wajah-wajah orang-orang soleh dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Talfahu itu menimpakan, menebarkan. Bisamumiha, ini bukan sumumiha tapi samumiha. Kalau sumumiha apa artinya?
racun-racunnya, tapi samumiha itu kepengapan. Kalau ada api kemudian asapnya keluar dan ngulek, rasanya apa itu? Pengap. Nah, ini samum. Ahli bid'ah itu membuat pengap orang-orang soleh. Ini sangat menjadi musibah ketika ahlu sunnah keteteran oleh musuh-musuhnya, oleh ahli bid'ah, oleh orang-orang yang musuh sunnah. Kok tiba-tiba penuntut ilmu keok di hadapan mereka? Ini sangat ironis. Makanya seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat seorang lelaki sejati, berani, kokoh dalam kebenaran, berakhlak mulia, dan berani berkorban. Baik. Itu adalah sifat-sifat pelengkap daripada sifat-sifat sebelumnya yang telah kita bahas, yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Yang ke-10, sifat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, hajrut taraffuhi, menjauhi taraffuh. Taraffuh itu kenikmatan atau kenikmatan dan bersenang-senang. Jadi menjauhi kenikmatan dan menjauhi bersenang-senang. Qala rahimahullah, la tastarsil fit tana'umi warrafahiyah. Jangan terlena terus-menerus dalam kenikmatan dan kemakmuran. Fa innal badzadzata minal iman. Karena sesungguhnya al-badzadzah yaitu kesusahan, atau istilahnya itu lawan daripada tarafuh, minal iman, bagian daripada iman. Ini hadis. Maksudnya apa? Maksudnya dalam masalah kenikmatan dan kemewahan, jangan dilepas terus-menerus. Jangan dilepas apa? Terus-menerus. Karena apa? Jiwa itu akan luluh dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dalam kenikmatan dan kemewahan, maka ketika kena duri sedikit langsung apa? Seolah-olah ketiban apa? Ketiban musibah yang besar, atau ketiban semen sak-sak. Padahal kena duri kecil. Karena apa? Karena dirinya terbiasa nikmat dan mewah. Terbiasa nikmat dan mewah, ikut daurah lauknya tahu tempe ngersulo. Duh, lauknya ngene rek. Coba kalau dia terbiasa dengan apa? Dengan keprihatinan, prihatin. Makan tahu tempe oke, sambal kerupuk yes, sate, panggangan boleh. Ketika ikut daurah, apapun menu yang dihidangkan apa? Enggak bermasalah. Ini pengaruh terhadap diri seorang penuntut ilmu. Jangan terus menerus apa? Dalam kenikmatan dan kemewahan. Kalau terbiasa dengan kenikmatan dan kemewahan, diminta
khutbah di pelosok bawah sungai, jalane jeblok, mikir 100 kali, waduh jadwalnya ning kono rek. Atau ada kajian di tengah hutan, jalannya nggak karu-karuan, waduh sayang, seandainya kalau di tengah kota agak banyak yang hadir. Ini karena apa? Terbiasa dengan kenikmatan dan kemewahan, sehingga sesuatu yang prihatin itu apa? Nggak mampu menghadapinya. Makanya pesantren-pesantren tradisional, santrinya itu diajarin apa? Prihatin. Kenapa? Belajar prihatin itu akan mencetak dan menyiapkan seorang pejuang yang berani prihatin. Dalam hadis fa'in al-badadatu minal iman, al-badadah yaitu prihatin. Tahu prihatin? Prihatin itu hidup ala kadarnya, hidup apa adanya, bukan ala kadar, apa adanya. Maksudnya apa hidup apa adanya? Kalau ada nikmat diterima, ada sate, panggangan diterima. Kalau ada garam juga diterima. Ini apa adanya, badalah. Jadi nggak dibikin-bikin. Kesengsaraan itu nggak dibikin-bikin. Kadang sebagian orang kesengsaraan itu dibikin-bikin. Bagaimana kesengsaraan dibikin-bikin? Malas kerja. Ini kesengsaraan yang dibikin-bikin. Kenapa? Dia malas kerja. Padahal kerja itu apa? Perintahkan. Para nabi dan rasul mereka semuanya bekerja. Nggak ada satupun nabi jadi pengangguran, juga ada. Jadi seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat apa? Prihatin dalam kehidupannya, prihatin dalam pakaiannya, prihatin dalam makanannya, prihatin dalam kesehariannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-badadatu minal iman. Wa khudh bi wasiyati amiril mu'minin, dan ambillah wasiat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi kitabihil masyhur, dalam kitabnya yang terkenal, wa fihi, dan di dalamnya, dalam tulisannya, wa iyyakum wat tana'uma, jauhilah kenikmatan, waziyal ajam, dan ciri khas orang-orang ajam. Wa tama'tadu, dan hiduplah seperti ma'at, wahsyausinu, dan hadapilah kekerasan. Maksudnya hidup yang keras. Maksudnya apa? Ya, kalian jauhi untuk selalu dalam kenikmatan. Dan kebiasaan orang-orang ajam. Apa kebiasaan orang-orang ajam? Yang dimaksud orang ajam di sini apa? Orang selain Arab. Selain Arab, ini orang ajam. Dari manapun asalnya. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari manapun asalnya, al-ajam itu adalah orang non-Arab. Nah, terus kita bagaimana orang Jawa ini? Maka orang yang berakhlak dengan akhlak Islam dan akhlak Al-Quran, maka dia apa? Diikutkan dengan orang Arab. Siapapun yang mengambil akhlak dari kaum muslimin, meskipun dia bukan orang Arab, maka dia apa?
ikut sertakan ke dalam apa? Kaum muslimin. Yang dimaksud dengan al-ajam di sini al-ajam yang tidak beriman. Apa perilaku mereka? Dari mulai pakaian, model potongan rambut, sampai model-model apapun apa selalu ada. Bahkan HP pun setiap pekan model baru muncul. Nah, ini kalau mengikuti model, maka itu adalah perilaku ajam. Apa mengikuti model? Dalam masalah pakaian, pakaian pada dasarnya tujuannya apa? Menutup aurat dan menghiasi diri. Nggak sekedar menutup aurat. Kalau sekedar menutup aurat, gelangsing pun bisa menutup aurat. Ya. Tapi menutup aurat dan apa? Menghiasi diri. Karena Rasulullah senang berhias. Beliau menyisir rambutnya, merapikan rambutnya, memakai minyak rambut, memakai minyak wangi. Tapi nggak mengikuti model-model apa? Orang ajam. Demikian juga dalam memakai HP. HP jangan mengikuti model, tapi mengikuti apa? Kebutuhan. Apa kebutuhan dari HP tersebut? Kalau mengikuti model, nggak ada habisnya. Ditunggu-tunggu model baru keluaran, yang lama dijual ganti baru. Ini adalah perilaku orang ajam. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Wa tama'dadu, ini maksudnya adalah berperilaku seperti ma'at itu adalah orang Quraisy, kakek buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjalani kehidupannya layaknya orang Arab pada saat itu. Tidak ikut gaya orang Persia dan juga tidak ikut gaya orang Romawi. Karena pada zaman Rasulullah SAW, orang itu banyak meniru dua bangsa. Siapa yang ditiru? Orang Persia. Gaya orang Persia itu ditiru sama gayanya orang Romawi. Itu pada zaman Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah, para sahabat itu sering memperingatkan apa? Untuk meniru mereka, memperingatkan dari meniru mereka. Nah sekarang Persia dan Romawi sudah nggak ada, tapi digantikan oleh bangsa lain yang memiliki sifat yang sama dengan Persia dan Romawi. Orangnya ganti, bangsanya ganti, tapi sifatnya apa? Sama. Apa sifatnya? Mementingkan kehidupan dunia, menzalimi orang lain. Taib. Wakhshawshinu, yaitu dari khusyunah. Khusyunah itu suatu yang kasar. Ya hiduplah tidak hanya dalam apa? Dalam tempat yang lunak, tapi sekali-kali apa? Merasakan satu yang kasar, merasakan satu yang prihatin, yang keras. Ya. Makanya dalam sebuah hadis itu apa? Sekali-kali kita dianjurkan untuk nyeker, tahu nyeker? Nggak pakai sandal.
Memang sunnahnya seseorang apa? Selalu pakai sandal. Tapi sekali-kali dianjurkan apa? Lepas sandal, nyeker untuk jalan di tanah. Jangan sampai menjadi penuntut ilmu yang gopok. Tahu gopok? Ini kalau bahasa di Jombang, gopok itu apa ya? Cengeng, mudah sakit, mudah KO. Penuntut ilmu nggak boleh memiliki sifat seperti itu. Lah yang menyebabkan seseorang itu cengeng, mudah KO, itu adalah biasa hidup dengan kenikmatan dan kemewahan. Makanya orang yang terbiasa dengan hidup keras itu apa? Kalian lihat tangannya pun keras. Penuntut ilmu kalau tangannya saliman halus-halus. Tapi kalau saliman sama tukang batu, tangannya apa? Luar biasa kerasnya, kayak kayu. Nah, sampai kalau kita diperkes pun apa? Kesakitan. Nah, kita ini apa? Penuntut ilmu, jangan sampai terbiasa dengan kenikmatan dan kemewahan. Baik. Karena waktunya sudah habis, kiranya kita cukupkan sampai sekian. Ayo, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.